Ya, Pak. Oke. Hari ini kita akan coba untuk membahas tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan. Mungkin kemarin kita juga sudah membahasnya sedikit-sedikit, dan kalian juga kemarin sudah eh, mengisi kuisnya. Terima kasih, tinggal teman kalian satu yang belum sepertinya. Siapa itu namanya satu yang belum hadir ini? Ya. Di dasar-dasar ilmu pengetahuan kita akan membahas tentang ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Pernah mendengar kata itu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Ini kemarin juga kita sudah membahasnya, apa itu ilmu. Ya, ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik, konsisten, berdasarkan konsep yang rasional atau metode ilmiah. Dan metode ilmiah itu adalah suatu prosedur yang mencakup tindakan, pikiran, pola kerja, teknik, dan langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang telah ada secara valid dan reliable. Ya. Jadi sesuatu kalau sudah dianggap ilmu ataupun mungkin berita-berita, ya, kalau hanya sekedar tulisan ataupun cerita, itu bisa jadi itu hanya sekedar berita. Tapi ketika cerita itu sudah disusun, dibuktikan kebenarannya, kemarin juga sudah kalian sudah menjawab bagaimana cara mencari kebenaran. Nah, itulah nanti sesuatu itu atau berita itu bisa disebut sebagai ilmu, ya, yang didapatkan dengan metode ilmiah, ya, di situ. Nah, di ilmu itu, ya, terutama di filsafat ilmu itu sendiri, itu dielaborasi menjadi 3 komponen, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang apa? Ya, tentang materi isi, ya, materi isi atau apa yang dipelajari, ya, atau yang dikaji, atau yang dibuktikan, itu ontologi, ya. Termasuk di situ apakah eksakta atau non eksakta, ya, ataukah masuk pada ilmu murni atau terapan. Kemudian bagaimana hubungan ilmu itu dengan ilmu yang lain, itu ontologi. Nah, kita juga nanti membahas kalau ilmu gizi itu seperti apa, ilmu kesehatan itu seperti apa di sini. Yang kedua, komponen epistemologi, yaitu bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan, dari mana sumbernya, ya, hakikat mencari ilmunya itu seperti apa. Kemudian apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan atau mencari ilmu. Kemudian apakah ilmuwannya mempunyai otonom ataupun hak ataupun kekuasaan untuk mengembangkan ilmu itu atau tidak, ya. Dan kemudian apakah pengembangan ilmu pengetahuan itu ada batasnya atau tidak. Itu epistemologi. Nanti kita juga bahas tentang ilmu kesehatan dan ilmu gizi. Bagaimana epistemologinya. Kemudian ada aksiologi. Aksiologi berarti itu berkaitan dengan manfaat atau tujuan dari ilmu itu, ya. Kemudian bagaimana penerapannya terkaitan dengan ilmu pengetahuan lain, ya, teknologi, moralitas, seperti itu. Kemudian
apakah ada tugas ilmuwan atau tidak di situ, kemudian instansi apa saja yang berwenang untuk mengendalikan penggunaan ilmu, ya, itu aksiologi. Berkaitan, kalau ontologi berkaitan dengan apa itu ilmu, epistemologi itu berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkan ilmu, aksiologi kegunaan atau luaran dari ilmu itu sendiri, ya. Itu komponen dasar atau dasar-dasar ilmu. Kita akan membahas ontologi. Ya, tadi materi apa saja yang dikaji. Misal dalam bidang ilmu gizi atau kesehatan. Ya. Kalau kesehatan berkaitan dengan tubuh manusia. Ya, berkaitan dengan, kalau gizi berarti apa saja yang masuk ke dalam tubuh manusia. Apakah menyebabkan sehat atau sakit, ya. Jadi ada makanan, berarti di sini ada tubuh manusia, ada makanan, kemudian ada penyakit, kemudian ada apa lagi? Berarti yang dikaji di dalam ilmu kesehatan atau gizi. Ada yang tahu? Selain makanan dan tubuh manusia, terus kemudian ada penyakit. Ya, ini materi ilmu yang dikaji di dalam ilmu kesehatan dan gizi. Kalau kesehatan nanti ada kedokteran lagi, bagaimana obat, ya obat juga termasuk sebetulnya apa-apa yang masuk ke dalam tubuh manusia. Bagaimana wujud hakiki, apa hakiki materi atau ilmu tersebut, ya wujudnya ada apa enggak? Tentu kalau di gizi dan kesehatan wujudnya ada, yaitu tadi gizi berarti tentang makanan, ya, tentang tubuh manusia. Kita lihat coba di sini. Batasannya ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang terstruktur secara sistematik, konsisten, dan rasional dengan menggunakan metode ilmiah. Termasuk ini tadi, ilmu gizi. Ya, jadi pengetahuannya bisa jadi semisal kita mendengar jamu, ya jamu itu bermanfaat. Jamu itu bermanfaat untuk kekuatan tubuh. Kemudian diteliti, ya, apakah yang terkandung di dalam jamu itu, ya, apakah rasional atau tidak. Kemudian dilakukan, dicobakan atau diuji coba berulang kali, bukan hanya sekali kemudian mengambil kesimpulan. Itu ontologi ilmu gizi. Jadi nanti mendapatkan kesimpulan manfaat dari meminum jamu gendong, misal, ya, ataupun manfaat memakan buah semangka, manfaat memakan buah pepaya di situ. Itu batasan ilmu gizi di situ, ya. Jadi apa hubungan antara makanan dengan kesehatan tubuh manusia? Ontologinya. Kemudian pembagian jenis ilmu pengetahuannya. Ada eksakta dan non-eksakta. Eksakta berarti pasti atau itu memang sudah dari alam, dari sananya. Kemudian non-eksakta berarti ada bisa jadi pengaruh, ya, ada uji-uji hubungan, ya, di sosial atau berkaitan dengan ilmu sosial juga bisa. Contohnya eksakta di dalam ilmu gizi, ya, jeruk itu mengandung vitamin apa? Ya, vitamin C. Kemudian ada vitamin apa lagi? Ya, banyak sekali, ya. Kandungan-kandungan gizi di dalam makanan itu termasuk eksakta. Ya. Kemudian mungkin di dalam darah kita terdapat apa? Hemoglobin. Fungsinya apa sudah jelas, sudah pasti. Nah, non eksaktanya berarti sosial, berkaitan dengan sosial. Ya, tentang semisal jeruk tadi. Jeruk itu mengandung vitamin C. Ya. Kemudian
apakah banyak orang yang memakan jeruk? Nah, kemudian kita tahu vitamin C berkaitan dengan kalau eksaktanya ya ataupun pastinya itu vitamin C berkaitan dengan daya tahan tubuh. Nah, kemudian apakah benar orang yang memakan jeruk itu daya tahan tubuhnya menjadi kuat, semisal ya. Kemudian apakah ada pengaruh-pengaruh lain selain tadi vitamin C di dalam jeruk untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Semisal ternyata selain jeruk, kekebalan tubuh juga dikarenakan karena orang bahagia, semisal. Ya, jadi ada hubungan-hubungan lain, ada sesuatu yang bisa diukur lagi. Nah, seberapa banyak vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ataupun kandungan yang terdapat di dalam jeruk, mungkin berbeda-beda masing-masing, ya dengan berat sekian dan lain sebagainya. Ya, itu kita harus bisa membedakan antara eksakta dan non eksakta. Eksakta itu pasti, berarti semisal kandungan-kandungan gizi tadi. Non eksakta berarti yang bisa berubah-ubah, ya. Namanya variabel, bisa berubah-ubah, ya. Contohnya mungkin tadi vitamin C dalam tubuh manusia apakah tetap ketika mengkonsumsi jeruk atau mengkonsumsi yang lain mengandung vitamin C atau tidak. Kemudian kita melihat ontologi ilmu kesehatan. Ya, tadi kita juga sudah menyinggung sedikit bahwasanya yang dikaji adalah manusia. Ya, baik itu keadaan sehat ataupun sakit. Nah, kemudian mencakup aspek fisik, jiwa, mental, dan sosial. Itu ilmu kesehatan. Kalau gizi bagaimana? Berarti gizi tadi ditambahi di sini. Manusia dan juga tentang makanan, ilmu gizi. Nah, substansi ilmu kesehatan itu termasuk pengetahuan eksakta, ya, yang meliputi bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif berarti promosi, ya, penyuluhan, anjuran, itu promosi. Yaitu mengajak manusia-manusia ataupun orang-orang untuk berperilaku sehat. Itu promotif, mengajak. Kalau preventif, preventif berarti mencegah, ya, mencegah semisal agar manusia tidak sakit. Ya. Kalau promotif mengajak hidup sehat. Preventifnya yaitu dengan cara bisa jadi dengan mengajak hidup sehat ataupun dengan mengkonsumsi makanan sehat, itu preventif. Kuratif berarti pengobatan. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan ilmu kedokteran, ya, kuratif, ya. Tapi tidak selalu berkaitan dengan ilmu kedokteran, tapi juga bisa jadi apakah makanan bisa menjadi obat atau tidak, ya. Atau malah menjadikan obat sebagai makanan. Nanti ini dipelajari lagi. Kemudian rehabilitatif berarti masa pemulihan. Yang kita tahu gizi juga berpengaruh penting dalam pemulihan kesehatan. Nah, di sini ilmu kesehatan itu dibagi menjadi dua, ya, berupa ilmu murni dan juga terapan. Ilmu murni itu berarti menjadi seorang sarjana, ya, magister, dan juga menjadi doktor. S1 itu nanti jadi sarjana, S2 itu menjadi master atau magister, ya. S3 menjadi doktor, ya. Masing-masing menjadi ahli di dalam ilmu kesehatan. Kalau di dalam ilmu gizi berarti ahli ilmu gizi nanti ketika S2 dan S3.
Dan juga di dalam bidang ilmu kesehatan itu ada ilmu terapan atau profesi. Tadi kalau ahli gizi kalau di gizi bisa menjadi ahli gizi, ya, di dokter, sarjana kedokteran bisa menjadi dokter, kemudian sarjana keperawatan bisa menjadi nurse, seperti itu. Kemudian ontologi ilmu kesehatan itu mengaitkan antara ilmu kesehatan dengan ilmu yang lain. Ya. Yang pertama ada ilmu hukum. Di situ ada hukum kesehatan. Ya. Bagaimana peraturan-peraturan perundangan tentang kesehatan itu ada. Ekonomi berarti ekonomi kesehatan. Bagaimana orang mencukupi hidup untuk makan dan lain sebagainya, ataupun dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat, ekonomi kesehatan. Farmasi berkaitan dengan herbal ataupun pengobatan medisin, ya. Kemudian ada ketenaga kerjaan, kemudian ada psikologi kesehatan, ada kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan antropologi. Itu kaitan ilmu-ilmu kesehatan dan juga ilmu-ilmu yang lain. Begitu juga dengan ilmu gizi karena termasuk di dalam ilmu kesehatan itu. Ya. Jadi gizi itu termasuk di dalam ilmu kesehatan. Ya. Ini interaksinya, bagaimana tadi ilmu hukum, ekonomi, sosial politik, psikologi, ilmu biologi, farmasi, fisika, kimia, pertanian, dan sebagainya, saling berkaitan, berinteraksi, ya. Hukumnya bagaimana untuk menjaga kesehatan, dan bagaimana kesehatan itu bisa masuk ke ranah hukum, termasuk di situ jadi ada ilmu biologi, farmasi, fisika, kimia, ya, bahkan pertanian itu bagaimana hubungannya dengan ilmu kesehatan itu sendiri. Semuanya terkait, ya, semuanya terkait. Jadi ini masih masuk dalam ontologi, masih berkaitan dengan apa esensi dari ilmu itu, ya. Apa isi dari ilmu itu? Itu ontologi. Juga masih yang lain. Nah, yang kedua, epistemologi. Bagaimana cara mendapatkan ilmunya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan, ya, kemudian sehingga menemui yang disebut sebagai kebenaran. Kemudian kiat dan sarana apa yang membantu untuk mendapatkan ilmu. Jadi ilmu itu bisa menjadi benar, bisa menjadi salah nanti pada akhirnya. Ya. Tapi yang dituju dari ilmu sejatinya adalah kebenaran. Ini bagaimana cara mendapatkan ilmu itu berkaitan dengan tahapan perkembangan budaya berpikir. Yang pertama mistik, ya. Jadi orang pasti yang pertama ketika tidak mempelajari dari teori ataupun dari buku-buku yang sudah ada akan menyebut sebagai sesuatu hal yang mistik, yang goib, yang menyeramkan, yang mitos. Misal kita dulu juga ada mitos orang hamil tidak boleh makan ikan, nanti bayinya amis. Ya, padahal sebaliknya, ikan itu dibutuhkan untuk kesehatan ibu hamil. Ya,
Jadi malah dibutuhkan oleh ibu hamil. Itu mistis ya. Kemudian pantangan-pantangan tidak boleh makan sesuatu. Coba di daerah kalian perhatikan, apa sih di daerah kalian yang masih ada mitos atau mistik berkaitan dengan gizi ataupun makan, pola makan? Ada. Ya disebutkan salah satu hal-hal yang berkaitan dengan mistis berkaitan dengan makanan. Mbak Risna, Mbak Asti, Mbak Rizky, Mbak Sekar, Mbak Eva, ada? Di Kudus, di Rembang, di Pati, di NTT, kalau ada, Mbak Sekar, ada? Nggak boleh makan nanas, Pak. Nggak boleh makan nanas. Kenapa? Karena bahaya, bisa keguguran. Gimana? Karena bahaya bisa keguguran. Belinya? Oh, Bisa keguguran. bayinya bisa keguguran. Yeah. Oh ya, nah itu nanti ternyata tidak boleh makan nanas, bayinya bisa keguguran. Itu tadinya mitos mungkin ya. Tapi kemudian ternyata barangkali sudah ada yang membuktikan secara ilmiah. Lah, itu namanya epistemologi. Ya. Dari mistis, hal mistis, kemudian dicari ontologinya di sini. Apakah rasional atau tidak? Ya, ketika orang hamil makan nanas, kemudian apa sih kandungan yang ada di dalam nanas? Ya, di situ itu pencarian ontologinya. Ya, ini berkaitan dengan epistemologi. Jadi bagaimana cara mengetahui apakah nanas benar-benar menyebabkan keguguran. Sekarang mungkin sudah tahu beritanya. Kalau mungkin sekedar tadi mistis, nanas apakah benar menyebabkan keguguran? Nah, ternyata di dalam nanas itu mengandung sesuatu zat tertentu. Apa? Jadi saya tahu. Apakah benar menyebabkan keguguran atau tidak? Ya, itu mistisnya. Ada yang lain lagi? Mbak Rizky? Mbak Rizky, ada cerita? Belum ada? Mbak Risna, ada cerita-cerita mistis berkaitan dengan makanan di daerahnya sendiri? Mbak Eva juga? Banyak, Pak. Banyak kalau katanya kalau makan ini nggak boleh itu banyak kalau di daerah saya. Kalau hamil itu bukan hanya nanas, itu kayak nangka juga nggak boleh. Banyak sih Pak, kalau itu kayak ayam, itu bagian ayam kan juga ada yang nggak boleh dimakan katanya gitu. Tapi kalau ditanya kenapa nggak boleh makan, tapi nggak pernah dijawab Pak. Ya itu masih mistis ya namanya ya, mistis. Nah, kemudian fungsinya orang-orang gizi ini ya, fungsinya kalian ini nanti adalah mencari tahu. Tidak hanya menerima mentah-mentah, tapi mencari tahu. Oh, ternyata di nanas itu kandungannya apa? Sebetulnya mungkin penyebabnya apa? Tidak menyebabkan keguguran. Nah, secara rasional di sini nanti harus mencari tahu ya. Ternyata mungkin hanya menyebabkan pegah atau kembung ya, seperti itu. Nah, itu ya dari tadi cerita-cerita proses bagaimana berita-berita itu bisa menjadi ilmu nanti tahapannya ya. Kemudian tahapan perkembangan berpikir selanjutnya ada fungsionalisasi atau terapan ya. Ini jadi tadi kalau hal-hal mistis tadi
kemudian dicari rasionalnya, dan setelah mendapatkan kebenaran baru diterapkan. Apakah bisa diterapkan atau tidak? Ini contoh-contoh epistemologi ilmu kesehatan. Yang pertama, sumbernya berasal dari rasional pengalaman indrawi. Ya. Bisa jadi itu dari pengamatan indera, ataupun bisa jadi dari intuisi. Ya. Intuisi itu berarti pola pikir ya, kayak pemikiran manusia. Kemudian wahyu berkaitan dengan agama, dengan kitab suci berarti. Nah ini kalau biasanya kalau sudah dari kitab suci berarti pola pikirnya terbalik ya. Semisal kalau yang lain yang bukan dari kitab suci berarti kan ada yang dari indera, semisal dari indrawi berarti ada yang didengar, ada yang dilihat, ada yang diraba, kemudian disimpulkan menjadi teori ataupun ilmu. Sama intuisi juga sama. Dari pemikiran manusia, pengandaian, semisal dengan melihat indera, semisal dengan melihat padi, melihat petani yang kesulitan untuk memanen padi, kemudian berpikir bagaimana cara menciptakan alat yang lebih mudah untuk memanen padi, semisal. Ya, dari pengamatan terus kemudian berpikir, dari berpikir itu membuat teori hingga sampai menemukan alat ya ataupun teknologi ataupun ilmu baru itu. Berbeda dengan wahyu ataupun dari kitab suci ya, itu berarti terbalik, bukan proses mencari dulu baru kemudian membuat teori ataupun buku. Kalau wahyu berarti dari catatan kebenaran untuk kemudian menjalankan atau menyesuaikan apa yang dituliskan di kitab suci. Ya. Jadi biasanya hanya bukan mengecek ya, tapi mendapatkan bukti kebenaran dari wahyu itu sendiri, karena wahyu itu sudah dianggap benar ya, di situ. Ya, ini bagaimana cara mendapatkan ilmunya? Banyak sekali ya. Yang dari indrawi ada observasi, intuisi ada analisis, kemudian mungkin tadi sama ya, kalau pengalaman empiris kan juga sama indrawi ya. Kemudian ada kuantitatif ya. Apakah bisa dihitung, kemudian ada kualitatif dan lain sebagainya. Kemudian apakah ada konsep atau tidak ada konsep, seperti itu. Di situ bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Hakikat mencari ilmu adalah mengungkap kebenaran atau realitas. Walaupun kebenaran adalah relatif dan tidak mutlak. Hakikat mencari ilmu adalah mengungkap kebenaran atau realitas. Walaupun kebenaran adalah relatif dan tidak mutlak. Yang kita tahu yaitu tadi, kalau sumbernya dari wahyu, itu adalah kebenaran yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Ya. Tapi untuk ilmu, ya, ini kebenarannya itu masih relatif. Jadi masih bisa dibantah, ya, masih bisa dikembangkan atau belum berhenti ilmu itu. Jadi semisal ada orang menemukan, ini semisal ya, menemukan tadi orang yang mengkonsumsi
buah jeruk secara rutin setiap hari memiliki daya tahan tubuh yang bagus. Tapi kemudian ada yang membantah. Ternyata memakan buah jeruk setiap hari dapat semisal membuat perut mules, semisal gitu ya, karena kebanyakan vitamin C. Jadi memakan buah jeruk setiap hari itu ternyata tidak baik. Itu semisalkan ya, ini semisal bahwasanya hakikat ilmu adalah untuk kebenaran, tapi kebenarannya itu relatif. Masing-masing bisa menemukan kebenaran sendiri sesuai tadi batasannya mau sampai mana. Ya, lah ini nanti kalian di ilmu gizi juga sama. Ilmu gizi di zaman modern ini mungkin sudah tidak meneliti bagaimana atau apa saja yang terkandung di dalam makanan. Karena itu sebetulnya sudah ada di dalam nasi, ada kandungannya apa, itu sudah terbukukan dan sudah menjadi teori atau ilmu. Itu apakah kalian kemudian akan membuktikan lagi kandungan di dalam nasi, atau tentang hubungan antara tadi energi di dalam nasi dengan jangka waktu orang merasa lapar lagi di situ. Jadi hakikatnya adalah kebenaran itu relatif dan tidak mutlak. Jadi kebenaran itu masih bisa dicari kebenaran yang lain. Kemudian yang perlu dimiliki manusia untuk mencari ilmu, ini modalnya itu yang pertama naluri. Naluri atau intuisi. Kemudian ditambah indera, pengamatan, penglihatan, pendengaran, ya, ataupun perasanya. Kemudian ini nalar itu intuisi di sini nalar. Kemudian dipikirkan kenapa bisa terjadi hal itu ataupun bagaimana. Kemudian memerlukan imajinasi atau kreativitas tadi, semisal orang melihat petani yang memanen padi, ya, kemudian membuat kreativitas, membuat alat pemanen padi. Dan yang paling penting adalah hati nurani. Jadi harus di bawah hati nuraninya. Apakah manfaatnya benar-benar positif atau negatif, atau banyak negatifnya atau banyak positifnya, apakah merugikan manusia atau tidak, ya, di situ. Itu yang pada akhirnya ilmu itu menemui tujuannya. Dan jangan lupa bahasa juga perlu sebagai penunjang ataupun sebagai alat untuk menyampaikan ilmu itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah bahwasanya ilmuwan, nah ini kalian nanti semua menjadi ilmuwan, ya, yang bebas untuk mengembangkan ilmu, baik itu otonomi ataupun akademik. Jadi sebetulnya tidak ada yang melarang, tapi itu tadi, seorang ilmuwan itu harus punya hati nurani, sekali lagi. Ya. Semisal Einstein itu menciptakan nuklir, lah setelah ada nuklir itu dibuat bom, lah kalau sekarang kan banyak yang muncul itu meme, ya, ataupun mungkin konten-konten tentang bahwasanya Einstein itu menyesal menemukan nuklir karena ternyata digunakan untuk saling berperang, seperti itu. Selanjutnya ini ada kronologis proses pencarian ilmu. Tadi kita juga sudah membahas sedikit tentang prosesnya, ya, yaitu tadi mistis, hal yang tidak nyata. Kemudian ada proses yang kebetulan ketemu, ya. Dan ini kebetulan, apakah benar-benar itu kebetulan atau tadi ada lagi proses yang terakhir, ada trial and error, ya. Kalau kebetulan bisa jadi itu hanya proses satu kali,
ya, proses ketidaksengajaan ataupun di mana itu kita sedang meneliti hal lain. Ini contoh lagi ya, saya permisalkan saja. Kita sedang meneliti bagaimana membuat pulpen yang baik, ya. Isinya yang awet bagaimana, kemudian namanya bentuknya bagaimana yang bagus, ya. Ternyata secara tidak kebetulan kita malah menciptakan ulir tutup pulpen yang paling bagus, ya. Padahal awalnya kita hanya ingin meneliti pulpen yang fungsi pulpen secara utuh, tapi kita ternyata hanya menemukan ataupun malah menemukan hal yang baru, yaitu ulir tutup pulpen yang paling kuat. Ya. Jadi tujuannya kemana, tapi mendapatkan sesuatu yang tidak terduga, itu kebetulan. Ya, di dalam ilmu juga ada, banyak sekali. Kemudian yang ketiga ada otoritas dan tradisi. Ya, lagi-lagi ini tadi tutur tinular. Ya, ilmu yang mungkin ataupun titen, istilahnya ilmu titen juga ya, berkaitan dengan kejadian-kejadian alam. Kemudian yang trial error berarti memang sudah benar-benar ingin mencari ilmu baru, mengembangkan ilmu ya, yaitu dengan akal sehat, dengan seni ataupun terapan, ya. Kemudian apakah pakai konsep atau tidak, seperti itu. Ya, ini trial and error, mencoba seperti halnya penemu ya, yang diceritakan itu penemu lampu Thomas Alva Edison yang katanya menemukan lampu setelah mencoba 999 kali. Ya, meskipun ada fakta baru bahwasannya Alva Edison itu hanya meneruskan penemuan yang sudah ada sebelumnya, ya. Jadi lampu itu sebelumnya sudah ditemukan, kemudian Thomas Alva Edison itu melanjutkan. Tapi yang paling terkenal adalah dia, ya. Meskipun bapak listrik lagi ada satu lagi yang juga tertutup oleh namanya Thomas Alva Edison. Kemudian ada rasionalisme, yaitu berdasarkan observasi fenomena alam, ya, analisis dan argumen. Kemudian ada tanpa eksperimen ataupun hipotesis. Kemudian dengan metode deduktif. Ada yang tahu metode deduktif induktif? Kemarin sudah saya jelaskan apa belum? Metode deduktif induktif. Belum dijelaskan. Tapi Belum, kalau ya? di bahasa Indonesia belum. Tapi Ya. kalau di bahasa Indonesia, Kalau bahasa Indonesia apa deduktif? deduktif paragraf itu adanya paragraf deduktif sama paragraf induktif itu. Kalau paragraf deduktif itu kan berada di awal kalimat, kalau induktif berada di akhir kalimat gitu. Apanya yang di awal kalimat dan apa yang di akhir kalimat? Kalimat utamanya. Kalimat utamanya. Deduktif berarti di depan, induktif di belakang, gitu. Ya. Nah, ini sama juga nanti berkaitan dengan ilmu. Deduktif berarti berdasarkan apa yang ada. Nah, ya, kalau induktif berarti yang berdasarkan teori dulu, ya. Ya, jadi deduktif itu apa yang ada dulu. Kalau induktif berarti dari teori-teori untuk mencari kebenarannya. Kalau deduktif berarti kebenaran sudah ada, kemudian didapatkan ilmu. Ya, jadi prosesnya seperti itu, deduktif, induktif. Ya, deduktif, induktif.
Deduktif berarti tadi berdasarkan yang kenyataan yang sudah ada disimpulkan. Kalau induktif berarti yang belum ada kemudian didapatkan baru disimpulkan. Jadi deduktif berarti melakukan sesuatu berulang kali sehingga mendapatkan kesimpulan. Ya, kalau deduktif berarti ini sudah nyata ya. Oh, sudah betul. Kemudian dibuat ilmu itu deduktif. Kalau metode hipotesis dan eksperimen ini berarti campuran keduanya. Deduktif dan induktif. Ada teori kemudian dibuktikan, kemudian bisa jadi mendapatkan ilmu atau menguatkan teori yang sudah ada, ataupun mendapatkan ilmu yang baru. Itu hipotesis dan eksperimen. Nah, ini epistemologi. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Ya, ada sarana, sikap, metode, kebenaran ilmiah, ya. Bagaimana modalnya itu berdasarkan panca indera, naluri, akal, imajinasi, dan hati nurani, ya. Kemudian metodenya tadi ada rasionalisme, empiris, intuisi, ataupun wahyu. Ya. Dengan tujuan menangkap hakikat kebenaran. Sarana ilmiahnya ada logika, matematika, statistik, dan bahasa. Ini besok kita bahas tersendiri. Dan bagaimana cara mendapatkan teori kebenaran, ini kalian juga kemarin sudah menjawab di kuis ya, tentang korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Masih ingat yang kalian tuliskan kemarin? Korespondensi apa? Mbak Asti, Kakak Asti, sudah mengumpulkan kemarin atau belum? Belum ya? Belum atau sudah? Oh, sinyalnya di sana ya? Oke. Yang lain dulu, korespondensi apa? Korespondensi? Terdapat kesamaan atau kesesuaian antara gagasan dengan kenyataan atau realita. Kesesuaian antara gagasan dan realita. Kalau koherensi? Terdapat keterpaduan antara gagasan yang satu dengan yang lain. Ada keterpaduan antara gagasan satu dengan yang lain. Kalau pragmatis? Dianggap benar dan yang paling berguna. Dianggap benar jika berfungsi atau memiliki manfaat. Ya. Nah, kemudian kita melihat aksiologi. Aksiologi dari ilmu, yaitu tentang apa kegunaannya, apa manfaatnya, bagaimana keterkaitan manfaat ilmu atau kegunaan ilmu dengan moralitas, hak asasi manusia dan juga agama. Ya, bagaimana kemudian menjadi budaya teknologi. Ya, apakah menyebabkan materialisme atau konsumerisme? Ya, aksiologi. Kemudian apakah ilmu memiliki dampak positif atau negatif? Kalau positif berarti bisa mendapatkan manfaat, kemudian bisa memenuhi kebutuhan hidup, ya baik itu transportasi, informasi, komunikasi dan sebagainya, atau malah mendapatkan dampak yang negatif, yaitu bisa malah petaka, ke perang, ya, kemudian rekayasa reproduksi ataupun pengurangan jumlah manusia, ya, pembatasan jumlah manusia dan sebagainya.
Ini dampak dari ilmu itu berkaitan dengan aksiologi. Nah, di sini di ilmu kesehatan ya berarti apa? Tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan kesehatan hidup manusia. Ya, baik itu hasilnya nanti ilmu terapan ataupun teknologi atau sebagainya. Dan yang paling penting itu tadi, dikaitkan dengan hati nurani. Ya, apakah ada penyelewengan atau tidak, ya. Kemudian apakah ada etika atau tidak, sesuai dengan agama atau tidak, ya. Sesuai dengan masyarakat atau tidak, seperti itu. Kemudian muncullah ilmu humaniora berkaitan dengan kemanusiaan. Ya, ini aksiologi dari ilmu kesehatan juga. Tugas ilmuwan yaitu mengungkap kebenaran. Ya, selain itu juga harus bertanggung jawab dengan ilmu yang dia terapkan, tapi tidak bertanggung jawab ketika penerapan ilmu itu dilakukan oleh masyarakat yang menyelewengkan. Ilmuwan itu netral, tidak boleh memihak salah satu. Ya. Di aksiologi juga bahwasanya perlu adanya instansi yang berwenang untuk memonitor dan mengendalikan penerapan ilmu itu. Baik itu negara, ya, baik itu hukum negara, baik itu tokoh agama, kemudian apakah masyarakat atau budayawan, ya. Di situ jadi ada yang berwenang untuk memonitor dan mengendalikan dari penerapan ilmu atau aksiologi. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ya. Jadi di sini fungsi dari ilmu sendiri atau filsafat di dalam ilmu itu seperti sebuah benda. Dan ketika benda itu tajam, berarti contohnya adalah pisau, ya. Ini yang memiliki ilmu itu harus yang satu, bisa menggunakan dengan benar aksiologi. Kemudian bisa membuat atau cara membuat pisaunya itu epistemologi. Kemudian apa itu ilmunya atau apa itu pisaunya, itu ontologinya. Nah, kemudian kalau pendidikan akademis, nah, seperti kalian nanti jadi sarjana itu masuknya ke epistemologi. Nah, kalau sudah menjadi profesi, itu berkaitan dengan aksiologi. Sarjana terapan. Profesi gizi, menjadi ahli gizi. Ya, di situ.